Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini saya akan menjelaskan salat adalah koneksimu dengan Rabb, di mana kita sebagai umat Islam, salat adalah rukun Islam yang kedua setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, yang mana dua kalimat syahadat ini kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita harus mengikuti segala perintah Allah dan apa yang telah diajarkan Rasulullah kepada umatnya, dan kita harus mengikutinya, terutama sholat. Sholat adalah ujian pertama dan akan menjadi kesaksian kita pertama di dalam kubur. Dan dalam hadis pun dijelaskan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman hadamaha faqad hadamaddin. Yang artinya salat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang telah merobohkan atau meninggalkan salat, maka dia telah merobohkan agama. Salat juga adalah media yang paling efektif untuk kita berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan namanya, berserah diri, dan kita meminta kepadanya di dalam salat. Bahkan di dalam takbiratul ihram kita telah menyerahkan diri kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, semuanya kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam firman-Nya Allah pun menjelaskan, qala Allah ta'ala, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala. Allah telah berfirman, aku membagi salat menjadi dua bagian, yaitu antara diriku dan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Faida qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Maka apabila hambaku telah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamdi 'abdi. Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan apabila hambaku telah mengucapkan ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah menjawab, athna ala 'abdi. Allah ta'ala berfirman, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala malik yaumiddin, dan apabila hambaku telah berkata malik yaumiddin, maka Allah menjawab, qala majdani 'abdi wa qala marrata fawaddu ila 'abdi. Allah berkata, hamba-Ku telah mengagumkanku. Lalu beliau berkata sekali lagi, hamba-Ku telah memberi kuasa penuh kepadaku. Idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila berkata
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Maka Allah berkata atau berfirman, ini antara aku dan hambaku, bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila hambaku telah berkata, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan orang yang sesat. Maka Allah berkata, qala hada li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Allah berfirman, ini untuk hambaku, bagi hambaku apa yang ia minta. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam sholat kita selalu mengagung-agungkan nama Allah. Di setiap kita mau melanjutkan ke gerakan selanjutnya, kita mengucapkan Allahu Akbar, yang mana artinya adalah Allah Maha Besar. Dan sebagai hambanya dalam sholat pun kita dapat bermunajat kepada Allah, Sang Maha Pengabul segala doa. Di dalam duduk di antara dua sujud, kita berdoa, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ya Allah, ampunilah aku. Rabbi firli warhamni, dan sayangilah aku. Wajburni, dan tutupilah aib-aibku. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Warzuqni, dan berilah aku rizki. Wahdini, dan berikanlah aku petunjuk. Wa'afini, dan berilah aku kesehatan. Wa'afani, dan maafkanlah aku. Jadi dalam sholat yang kita kerjakan selalu selama 5 waktu ataupun sholat sunnah yang selama ini kita kerjakan setiap hari, kita selalu berkomunikasi kepada Allah, meminta kepadanya, menyanjungnya. Dan sholat juga dapat menjauhkan kita dalam perkara yang tidak baik. Dalam potongan ayat Al-Quran dikatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.